二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Anggi Melani. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Kali ini aku mau sharing aja sih, mau sharing tentang proses aku bekerja di sini. Ya, sekedar cerita-cerita aja sih. Bekerja di luar negeri tentu jadi salah satu pengalaman cukup unik kalau buat aku sih gitu. Sebab negeri orang lain itu pasti mempunyai budaya tersendiri yang pastinya beda dengan budaya kita atau di Indonesia. Nah, salah satunya adalah kerja di Jepang. Baik kamu yang suka sama negeri Jepang atau belum, kemungkinan pernah dengar gimana budaya kerja di Jepang. Ya, terlihat strike gitu, tapi tersistematis gitu loh. Nah, buat kamu yang bercita-cita buat kerja di Jepang, ada baiknya buat persiapkan diri jauh-jauh hari, jangan kayak aku sama sekali belum belajar bahasa Jepang udah dapet job, dan akhirnya aku harus mengebut sistem kebut untuk belajar bahasa Jepang. Itu bener-bener wow, bener-bener buat otak pecah. Nggak juga sih ya. Nah, jadi harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi pasalnya buat kerja di Jepang itu nggak sesimpel seperti di Indonesia. Kamu nggak bisa pindah gitu aja lalu kerja di sana. Ada langkah-langkah yang harus kalian lalui gitu. Nah, yang pertama tentu aja kamu perlu mempelajari bahasa Jepang. Nah, ini bahasa Jepang ini sangat penting banget. Kalau kita nggak bisa bahasa Jepang, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain? Jadi di sini kita bekerjanya sama orang Jepang, nggak sama orang Indonesia. Jadi mau nggak mau kita harus bisa berbahasa Jepang. Nah, udah gitu di Jepang itu banyak tulisan yang menggunakan huruf Jepang, nggak romaji. Hiragana pun jarang gitu loh. Nah, sebelum kamu berencana untuk bekerja di Jepang, ada baiknya buat mengikuti JLPT alias Japan Language Proficiency Test. Aduh, bahasanya apaan sih? Ya itulah pokoknya intinya JLPT. Nah, ujian itu tadi tuh kayak TOEFL gitu kalau di bahasa Inggris tuh. Nah, di JLPT itu ada 5 tingkat. Yang pertama ada N5, N4, N3, N2 ada sama N1. Jadi ini tingkat tingginya bukan di N5 ya. N5 itu baru buka pintu. N5 jadi yang paling tinggi itu di N1. Nah, emang aku di sini tuh belum lama, di Jepang belum lama. Baru berapa bulan, kalau disuruh ngomong bahasa Jepang pun belum terlalu pintar. Ya, omong ya yang setiap hari diomongin itu ya aku omongin bolak-balik biar lancar, biar lidahnya itu nggak kaku gitu loh. Ibarat jawabannya nggak medok. Gitu. Aku baru N4 tuh ya ampun baru tingkatan 2. Dulu aku nggak N5 sih, langsung N4. Cuman ya aku tujuanku buat video ini bukan untuk sok pinter gitu, enggak. Tapi apa sih, sedikit ilmu apabila dibagikan, apabila di-share itu akan jauh lebih bermanfaat daripada banyak ilmu, tinggi ilmu tapi nggak di-share hanya untuk diri sendiri. Saya rasa itu kurang bermanfaat. Iya. Ya, semoga aja bermanfaat. Kemarin juga banyak yang nanya gimana sih, terus suruh buat konten dong, tips buat belajarnya gimana. Jujur aja aku tuh orang yang paling malas belajar sebenarnya. Beneran, serius, aku tuh orang yang bukan tipe orang yang senang belajar gitu, bukan aku banget. Untuk mendapatkan sertifikat level N1, N3, N2 itu tuh ada beberapa yang memfasilitasi, yaitu ada dari JLPT sendiri, dari NATES sama JITES, dan aku yang pertama itu ikut NATES. Setelah belajar 2 minggu dan di situ aku belum baca aja belum lancar, udah ikut ujian.
ya cuma buat coba-coba gitu sih, cuma biar ngerti oh gini soalnya, model soalnya gini kayak gitu awalnya. Ya udah akhirnya ikutan. Ya singkat cerita yang muri banget dong, nggak mungkin aku lulus. Situ aku gagal. Akhirnya aku menyelesaikan ujianku di kuliah dulu, kemudian setelah ada ujian kompetisi kan, kayak ujian UPOM yang anak perawat pasti tahu lah, anak kesehatan. Jadi aku disuruh ikut kuliah dulu, kayak pelajaran di kampus dulu, karena kalau dua-duanya nggak mungkin bisa gitu loh, otakku nggak bisa dibagi. Jadi saat itu pernah aku sama temanku bertiga tuh pernah mikir, ya ampun, jadi kayak gimana ya, sampai gak bisa cerita aku pernah belajar bahasa Jepang, tidur di asrama, tapi di kampusku juga ada bimbingan buat persiapan UPOM. Nah di situ kita tuh kayak dilema banget gitu, kayak aduh gimana ya, di sini udah dituntut untuk lulus Nihongo, di sini juga dituntut harus lulus lah, nggak mungkin karena udah bayar mahal juga buat ujian UPOM, dan 3 tahun kuliah kalau nggak lulus UPOM percuma guys gitu loh. Akhirnya selama 1 bulan itu udah ditarget sama sensei aku, 1 bulan belajar harus selesai 30 bab apa ya, kayaknya pakai ini Nihongo 2. Nah ini nih jadi buku aku udah nggak ada covernya, ini saking rajinnya belajar kali ya. Padahal enggak, ini mah karena aku buat bantal jadi sampai kucel kayak gini. Ini Mina Nihongo 2 guys, sorry nggak ada covernya. Jadi aku belajar ini sama sensei aku yang benar-benar kusuk, maksudnya yang benar-benar aku fokus, benar-benar aku paham tuh yaitu 1 bulan sama sensei aku. Nah ini belajar Nihongo 2 kayak gini nih isinya, bentar ya kayak gini. Jadi 1 hari itu dulu 1 bab, enggak, 1 hari itu 2 bab, dan sikengnya 1 hari itu 2 kali. Padahal kalau yang lain biasanya itu 1 hari 1 bab, terus ya 1 hari 1 sikeng, 1 ujian doang, pagi doang. Kalau aku enggak, dulu tuh karena emang udah ditargetkan harus lulus, jadinya kayak sistem kebut gitu loh. Dan aku juga pakai ini buku Mina Nihongo 2. Ini juga ada CD-nya guys, CD-nya itu bisa buat dengerin cokai kayak listening gitu. Ini ada CD-nya, jadi biar mudah. Jadi di ujian nanti juga ada ujian listening, kayak dengerin orang Jepang ngomong. Kalau nggak terbiasa ya aduh apaan sih ini, malah gue tinggal tidur kalau aku mah, kalau nggak paham bener-bener susah. Jadi ini buku-buku yang aku pakai. Mina Nihongo 2, Mina Nihongo 1-nya juga ada sih, cuman aku nggak begitu belajar dulu karena aku sistem kebut dulu. Targetnya yang penting aku harus dapat sertifikat N4. Masalah aku paham apa enggak kayak masa bodoh gitu, bisa nggak bisa gimana pun caranya harus bisa lulus N4. Jadi kayak cuma fokus ke soal-soalnya bakal keluar di N4. Terus untuk belajar kanjinya nih dibuatin buku kayak gini nih, jadi ini kanji-kanji gitu kayak gini. Ini kanji N5 sih, N5 N4 sih kayak gini. Ini kanji hari, kanji simple gaya bener. Dulu ngapalinnya susah banget, sekarang gaya bener nih kanji kayak gini. Jadi di sini kayak ini kanji Yasumi, dan di belakangnya itu ada hiragananya, jadi kita bisa kayak nebak-nebak. Terus selain itu cara belajar aku dulu padahal aku nggak pernah belajar bu, tapi ya ini berbagi pengalaman sih sebenarnya. Efektif dengan cara belajar kayak gini nih. Ini yang buat sebenarnya bukan aku. Sorry ya, ini yang buat Mbak Suci. Dan akhirnya kebawa aku tips buat ngapalin kanji cepet. Tapi tetap aja sih, meskipun udah hafal nih ya, udah hafal semua, setelah udah hafal semua terus harus dibaca terus biar ingat. Terus kanji, terus belakangnya ada hiragananya sama ini, sama bahasa Indonesianya. Terus selain pakai ini buat ngapalin kotobanya di noto kayak gini, ditulis di noto kayak gini. Duh, tulisannya berat banget nih kayak gini. Terus soal rajin banget ya aku. Ini noto selama aku di sini loh. Jadi baru dapat berapa kotoba. Jadi setiap ada kotoba baru itu ditulis biar cepet pintar. Masa udah lama di sini, orang Jepangnya udah sering kali nyebut kotoba itu, nyebut kata-kata itu, kita nggak ngerti-ngerti kan malu juga. Supaya kita mudah untuk ngapalin kotoba-kotoba baru, jangan lupa dicatat di noto. Catat di noto kayak gini. Jadi ada bahasa Jepangnya, terus ada ini diapali. Bagi tips aja sih buat teman-teman yang malas belajar. Ya setidaknya usahain buat nyatet di noto kayak gini, kayak buat kayak gini. Jadi pas
kalian tiba-tiba kena jin apa gitu, kemasukan jin yang rajin, tiba-tiba kalian di saku ada kayak gini kan lumayan bisa baca, lumayan lah hafal 2-3 kotoba gitu. Jadi aku buat kayak gini tadi, kotoba baru dicatat di noto. Dan dulu waktu mau ujian aku belajar kanjinya lewat ini. Sama ada satu lagi sih, Gakusudo, buku Gakusudo N4. Kalau N5 nggak ngerti, soalnya aku dulu nggak N5, jadi aku dulu langsung N4 guys, langsung loncat itu. Jadi untuk dapetin sertifikat N1, N2, N3, N4, N5 itu nggak perlu urut, maksudnya nggak urut. Kalau emang kalian udah merasa mampu, udah mahir di bahasa Jepang, langsung ngambil N1 nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi aku dulu langsung ngambil N4, nggak N5. Terus selain menggunakan buku-buku sama kayak gini tadi, aku juga dulu pas belajar bahasa Jepang di kelas itu kayak latihan soal-soalnya dari YouTube. Jadi di YouTube tuh banyak banget kayak contoh soal-soal JLPT N5, N4 kayak itu banyak banget. Nah, di situ kita latihan soalnya. Terus selain itu kalau di rumah kadang sih itu aku download aplikasi JLPT. Aplikasi JLPT itu nanti ada soal-soal yang ya hampir sama kayak kita pas ujian gitu loh. Jadi ada grammarnya, ada kotobanya, soal vokabularinya, readingnya, dokai, cokai, itulah intinya. Itu ada semua. Jadi kalian bisa download aplikasi JLPT dan bisa buat latihan. Jadi nanti juga ada soal-soal kanji gitu. Kanji ini kanji apa kayak gitu. Jadi kalau ditanya berapa bulan sih belajar bahasa Jepangnya sampai lulus N4, berapa bulan ya, susah dihitung. Jadi aku tuh belajarnya dulu nggak efektif karena aku masih mahasiswa, jadinya masih nyambi sana sini gitu. Dulu tuh sibuk banget aku, makanya kayak aku emang salah jalur sih. Maksudnya seharusnya kan lulus kuliah dulu baru daftar gitu kan, tapi dulu ya nggak tau lah, namanya juga udah rezeki apa gimana nggak tahu aku. Jadi belum lulus udah dapet job. Dan setelah itu aku selama 1 bulan Juni itu benar-benar fokus, punya kelas sendiri, dan senseinya juga baru. Maksudnya nggak baru sih ya, baru ngajar kita gitu loh, dan aku baru pertama diajar sensei itu. Nah, benar-benar fokus sehari itu 2 bab, kayak aku langsung punya greget gitu loh, kayak aku nggak bisa pokoknya harus paham, harus ngerti. Karena di saat itu bulan Agustus ada ujian, pertengahan Agustus ada ujian atas lagi di UI, dan aku ikut daftar. Dan saat itu aku udah pernah gagal di NATES sama JLPT. Jadi bulan Juli aku tuh pernah ikut JLPT juga, dan aku gagal dong. Karena belajarku dulu cuma sampai beberapa gitu pas ikut JLPT itu. Ya emang saat itu belum rezeki aja sih. jadi aku udah 2 kali gagal di NATES sama di JLPT di Semarang. Habis itu aku di 1 bulan itu benar-benar kayak ya ampun, nggak mungkin aku tuh gagal untuk ketiga kalinya. Karena aku bener-bener baru ngerasain sesuatu kegagalan tuh ya baru itu. Ya buat ujiannya pun bayar gitu loh, dan kalau kita gagal kan buang-buang uang banget gitu loh, sayang. Ya kamu Alhamdulillah di ujian ketiga aku lulus. Seneng banget saat itu. Ya gitu, akhirnya lulus dan bisa berangkat ke Jepang dong. Thanks buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Subscribe guys.